Tempatnya para aulia semua di sini. Mungkin ada cerita kemarin itu. Di sini tempatnya istana tuyul, misalnya kuntilanak, gendro. Padahal itu adalah kamuflase bagaimana orang-orang kafir ini untuk menjerumuskan kita agar tidak ziarah. Dan orang-orang yang senang membid'ah-bid'ahkan bahwa ziarah itu bid'ah, tahlilan bid'ah. Itulah yang kita harus hati-hati. Makanya kita umat Islam ini harus bersinergi, harus punya ilmu, harus punya mursyid. Tapi yang sepaham mursyidnya harus kepada Rasulullah SAW, karena silsilah keilmuannya harus jelas tentang apa yang disampaikan, harus dasar ilmunya, bukan sekedar ilmu dari internet, dari buku, tapi harus ada mursyidnya. Demikian. Pengajian sebentar. Adanya pengajian seperti ini, insya Allah bisa menyatukan para ulama, para habaib semua di sini, sehingga orang-orang yang hadir di sini pun tambah ilmunya, tambah istiqomahnya dengan beribadah. Satu di makam Sangat Jati ini apa sih namanya sejarahnya sedikit singkat aja. Sejarah sedikit singkatnya, dulu di sini beliau ini Sangat Jati ini adalah Syarif Hidayatullah. Syarif Hidayatullah siapa? Syarif Hidayatullah adalah anak dari Syarif Abdullah. Nah, beliau datang dengan Pangeran Cakrabuana. Cakrabuana itu adalah Pangeran Darul yang mana beliau di sini datang ke Cihuli ini untuk berdakwah ke daerah Wahanten atau Banten. Jadi Banten dulu kisahnya adalah namanya Wahanten. Nah, di mana beliau dulu menemukan namanya daerah Surasowan, sehingga beliau berdakwah ke sana, bertemulah dengan namanya Pucuk Umum. Nah, Pucuk Umum di situ dakwahkan dan dikirimlah anak beliau bernama Syarif Maulana Hasanuddin. Nah, yang menjadi Sultan Banten. Jadi Sultan Banten pertama itu adalah Syarif Maulana Hidayatullah, yang dilanjutkan dengan Syarif Maulana Hasanuddin, yang terbentukkan namanya Kesultanan Banten. Nah, di Cihuni ini adalah tempat sejarahnya perkumpulnya para wali songo, yang dulu juga Sunan Ampel membantu beliau untuk mendakwahkan agama,
Sunan Kalijogo juga datang ke sini untuk mendakwahkan agama dan para aulia yang lainnya, dan dibantu juga dengan namanya Panglima Kumbang. Nah, kemudian ada juga namanya Kiberang. Nah, yang mana di Cihuni ini tempatnya Sangat Jati ini tempat berkumpulnya para aulia dulu untuk menyusun strategi untuk berdakwah yang pertama. Yang kedua, menyusun strategi mengusir yang namanya VOC. Di mana VOC tadi melakukan namanya imperialisme kepada masyarakat seluruh Nusantara. Pertama di mana? Di tanah air, di Banten, di Jawa, Sumatera, dan lain-lainnya. Makanya dengan adanya Wali Songo sejarahnya yang perlu dipahami bahwa Wali Songo itu adalah seorang pejuang, walaupun mereka asal muasalnya dari luar negeri. Dari mana? Dari Tarim, dari Yaman, dari Mesir, dari Irak, dan daripada beberapa negara-negara yang mereka merupakan adalah zurahnya Rasulullah SAW. Jadi Syekh Sangat Jati ini adalah habaib paling tua, habaib yang paling pertama kali datang ke Nusantara ini berfam adalah Al-Husaini dari Sayyidina Husain, famnya Pak Asmat Khan dari Syarif Abdullah. Kenapa mereka punya gelar Syarif? Ya, karena adalah golongan dari Al-Amir, Raja, Sultan. Jadi Syarif Hidayatullah ini beliau adalah seorang raja, seorang sultan yang diutus oleh ayahnya untuk berdakwah ke sini. Jadi coba bayangkan, seorang sultan diperintah untuk berdakwah, sehingga turunlah di tanah Banten ini nih, Wahanten. Di mana posisinya? Posisinya adalah di Muara Jati, di sana dulu di Cirebon. Sehingga turunlah ke sini ketemu dengan namanya Sunan Ampel. Sunan Ampel ketemulah dengan Sayyid Muhammad Abdul Rahim. Nah, Sayyid Muhammad Abdul Rahim juga dibantu dengan nama Sayyid Abdul Mufakhir. Nah, Abdul Mufakhir ini bersama-sama dengan Pangeran Cakrabuana, dengan Syarif Hidayatullah, kemudian dengan beberapa sayyid-sayyid yang lainnya untuk mendakwahkan agama di tanah Jawa ini. Nah, ini adalah sejarah yang tidak diketahui orang banyak. Cihuni ini adalah tempatnya berkumpulnya para aulia. Perlu diketahui juga, Banten itu asal muasalnya dulu di sini nih, tempat berkumpulnya para aulia di sini nih. Cikal bakal Kesultanan Banten di sini adanya. Cikal bakal perjuangan Sultan Maulana Hasanuddin di sini asalnya. Baru datanglah ke namanya Kasurosoan yang namanya Banten Lama di Kasemen sana. Di situ. Jadi setelah sejarah tentang Syekh Sangat Jati, memang beliau menyamarkan namanya jadi Sangat Jati. Kalau di Cirebon namanya Gunung Jati. Gitu. Jadi bagaimana perjuangan mereka, karena seorang aulia, tempatnya petilasannya mereka dimuliakan oleh para malaikat sehingga banyak orang ziarah. Disitu. Makanya inilah tempat yang Allah muliakan, yang awalnya orang tidak tahu, sekarang ramai dengan adanya pengajian-pengajian di sini. Alhamdulillah para ulama bisa kumpul di sini, para habaib bisa kumpul di sini. Dan adanya ini membuktikan bahwa sesungguhnya ini adalah tempat awalnya dakwah daripada para wali songo. Ini di tanah Jawa tempat dakwahnya adalah di sini. Kemudian baru ke daerah timur yang dilakukan bersama dengan Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Gresik, Sunan Bonang, Sunan Kalijogo. Baru terbentuklah namanya Kesultanan Banten. Awalnya adalah Kesultanan Mataram, Demak, Cirebon, kemudian dibentuk Kesultanan Banten. Ya, untuk sejarah lebih singkatnya, ya insya Allah nanti kapan kita bisa susur sejarah tentang siapa namanya Syekh Sangat Jati ini, apa tempat ini, yang mana rahasia-rahasia ini mungkin selama ini ditutup karena adanya imperialisme VOC yang sejarahnya banyak diputarbalikkan. Ya insya Allah bersama dengan beliau nih Subakir, mudah-mudahan juga bisa kita buka semua tabir-tabirnya, bagaimana sejarah-sejarah aulian atau ulamaan yang mereka yang selama ini tertutup bisa kita buka semua. Mudah-mudahan para aulia semuanya bisa dijaga dan dihormati oleh umat-umat sekarang yang sekarang sudah jauh dari ulama. Mudah-mudahan orang-orang sekarang yang ada di sini pun bisa istiqomah dengan amalan-amalan sholatnya, zikirnya, terutama di sini kita membentuk orang dengan zikrullah, dengan torikoh. Dengan ada torikoh berarti menghidupkan hati kita, batiniah kita pada Allah dan Rasulullah SAW. Dengan adanya robita pada Rasulullah, insya Allah semuanya terhubung. Apalagi sekarang sudah masanya akhir zaman. Ya, sementara mungkin demikian setelah Sunan Sangat Jati, mudah-mudahan ya kita bisa berikhtiar bagaimana perjuangan beliau ini bisa jadi contoh buat kita, bagaimana kita semangat dalam mendakwahkan agama tanpa pamrih, tanpa apapun. Satu lagi, di sini semuanya ada berapa orang? Makom ini kalau kita lihat di sini mungkin sekitar ada 140 lebih ya. Dan di sini isinya aulia-aulia semua di sini. Sama seperti halnya di daerah Banten. Itu namanya Keraton Kenari, Kesultanan Kenari.
Di sana juga tempatnya para aulia. Jadi di sini tempatnya para aulia semua di sini. Mungkin ada cerita kemarin itu. Di sini tempatnya istana tuyul, istana kuntilanak, gitu. Padahal itu adalah kamuflase bagaimana orang-orang kafir ini untuk menjerumuskan kita agar tidak ziarah. Dan orang-orang yang senang membid'ah-bid'ahkan bahwa ziarah itu bid'ah, tahlilan bid'ah, itulah yang kita harus hati-hati. Makanya kita umat Islam ini harus bersinergi, harus punya ilmu, harus punya mursyid. Tapi harus paham, mursyidnya harus terhubung kepada Rasulullah SAW. Karena silsilah keilmuannya harus jelas. Tentang apa yang disampaikan juga harus dasar ilmunya, bukan hanya sekedar ilmu dari internet, dari buku, tapi harus ada mursyidnya. Demikian. Seperti halnya di mana? Cirebon sana. Mudah-mudahan di sini bisa ada pondoknya nanti. Kita berdoa ya. Mudah-mudahan di sini ada pondoknya, masjid sudah ada, bisa istilah besar Jumat di atas tempat. Dan orang-orang di sini bisa taat pada Allah semua. Kita doakan mudah-mudahan orang-orang Nasoro bisa pada masuk Islam lewat Sanggajati ini. Untuk infrastruktur, insya Allah nanti mudah-mudahan kedepannya bisa lebih baik lagi. Untuk makam depan itu tempat Sanggajati, nanti insya Allah kita bakar, kita rapikan selayaknya tempat aulia yang lainnya. Kita jaga marwahnya, tapi harus jauh dari yang namanya klinik. Jangan sampai disambut dengan klinik. Karena banyak orang bikin konten tentang klinik. Orang bikin konten bahwa sesungguhnya di sini tempat istana yang lain-lainnya. Ini ada tempat yang aulia. Harus untuk lahan ini apakah sudah disertifikasi sebagai wakaf atau gimana? Ada kekurangan? Untuk tanah ini adalah bagian tanah yang memang termasuk dari cagar budaya. Nah, cagar budaya di sini tinggal dari pihak pemerintah yang bersinergi dengan Sumarekon di sini untuk menjaga kelestarian budaya. Ini ada cagar budaya memang harus dilestarikan. Untuk masalah tanah ini ya wakaf adalah wakaf memang dari asalnya. Dulunya ini adalah dasarnya sebenarnya tanah daripada siapa ya? Allah. Ini siapa? Nah, dari Kesultanan Banten asalnya sebenarnya. Ada hambatan tentang lahan ini. Ya untuk lahan ini ya mudah-mudahan ada jalan terbaik semuanya ya. Sekarang secara fakta dan nyatanya mereka sudah memberikan lahan ini dengan baik tuh. Tembok-tembok sudah tinggi-tinggi semua, lebih cantik seperti itu. Jadi mudah-mudahan parkiran di depan di situ bisa nanti lebih baik lagi. Dan jemaah di sini bisa banyak lagi untuk beristiqomah, menghadiri majelis zikir seperti ini, insyaallah. Kalau ketika hadarat, ketika orang bisa melihat apa yang terjadi di sini, mungkin nangis. Orang nggak akan bisa ngomong ketika ada di sini. Ketika orang muka syafa, dia melihat apa yang ada di sini, nggak bakal pulang dia. Dia akan terus minta berkhidmat di sini. Begitu. Jadi sesuatu yang memang sekarang baru dibuka tabirnya, dulu belum, sekarang terbuka. Ini pembangunan ini udah berapa lama? Ini masih baru semua. Ini baru semua ya, ini baru. Makanya start awal waktu pembangunan gazebo ini masjid itu sejak 2022 atau setelah COVID? Jadi pas COVID. Jadi ceritanya ketika pembangunan ini itu waktu pertama kali saya diundang sama itulah asal kita langsung berkumpul di sini. Maksud ini bukan tabir, zuriahnya ini. Saya sendiri sebenarnya nggak mau dia membuka dari itu ya. Kasar-kasar di balik sini, alhamdulillah tadi ini. Cuman bilang sama Ustaz Vicky, bikin tuh sudah gitu. Bikin dari mana, Bib? Bikin aja udah. Padahal 7 tahun yang lalu di sini. Ini iya. Saya dulu kesini. Udah sempat. Kapan enggak? Ya sejak awal ketika saya diminta ke sini dan saya datang ke sini itu dijemput sama Panglima Kumbang sama segala macam Kumbang. Awalnya saya kan ngajar di Sawarna tuh, baru pulang. Ketika saya baru pulang dari Sawarna, saya masih capek gitu kan. Saya datang di depan pas saya buka pintu gitu, kamu siapa? Saya Panglima Kumbang, diperintah sama Syarif Hidayatullah suruh datang. Syarif Hidayatullah mana? Syarif Hidayatullah yang ada di sana. Di sana jatuh siapa? Syarif Hidayatullah. Udah, beliau manggil saya Kanjeng datang ke sana. Ditunggu di sana. Akhirnya malam itu saya datang. Ketika saya datang pas acara itu, acara haul di sini. Acara haul di sini ternyata
Jadi saya nggak dikasih tahu kondisinya bela acara haul. Tadinya diminta dalam sini cuma acara pengajian aja gitu aja, acara pengajian. Ketika datang ketemu sama namanya Abah Sok. Sama Abah Sok dibuka semuanya diceritain. Tapi sebagian orang tuh lagi duduk di sini, beliau kan duduk di sana tuh. Besok sama orang nih duriannya ini, durian aslinya ini. Jadi saya meninggal, menyampaikanlah ke beberapa orang di situ. Saya bilang, Abah saya bukan siapa-siapa. Gitu. Ya, saya hanya nitipin itu. Tapi hadir kalau bisa pengajian di sana, insya Allah saya hadir. Gitu. Ya Abah Sok itu yang rumahnya beli fitnya area alam sekarang. Abah Sok itu. Nah asalnya ini awal terbentuk ini ya tadi ketika awalnya kita bikin acara haul pertama kali di situ saya diundang dan sekarang alhamdulillah terbentuk ini. Tadinya juga bikin masjid juga kan, kita kan asal ngomong itu bikin masjid di atas gitu. Alhamdulillah bikinnya sampai nawatona bikin masjid, bikin logo juga sini nih sampai nawatona. Duitnya dari mana? Duitnya dari Allah. Kalau jadi itu. Saat ini udah ada belum donaturnya? Nggak ada donatur dan tawuran, donaturnya Allah. Kan sebelah semua nih, kita kan banyak kenal nih sama yang dari Sumarakan datang. Itu belum ada sama sekali Pak? Belum ada. Insya Allah ya. Kalau dulu mau digusur kan nih sama Sumarakan. Maksudnya seperti itu yang saya takutkan, ada nggak sampai sekarang ini mereka itu ingin meratakan atau menggusur atau tidak? Ya kalau sekarang mereka meratakan, kenapa adanya ini tutupan? Itu bagus sih ya. Ini temboknya aja berapa miliar tuh, Afrika yang tahu tuh. Itu bagusnya berarti kan harus dilanjutkan kan pembangunan ini. Harus dilanjutkan. Saya berharap di sini ada pondok tuh sebelah sana tuh di sini. Gak usah besar-besar. Kita bikin pondok di sana. Ini masih udah di atas udah bisa buat jumatan. Ya. Kemarin waktu dari Robito datang ke sini pas acara haul kan dari Robito datang, Robito Alawiyah kemarin. Oh, Robito Alawiyah. Dari Robito Alawiyah datang ke sini bilang, "Beb, bikin jumatan di sini biar Ana yang pertama kali jadi khotibnya." Habib Bagir tuh. Ketua Robito langsung sampaikan gitu, minta sama saya. Insya Allah Beb, nanti kita bikin jumatan di sini. Harapan beliau kenapa? Ya tadi beliau juga risau dengan ada orang-orang di sini ketika mereka nggak ngisi tempat ini. Ketika mereka udah ngisi tempat ini, masya Allah udah. Insya Allah lah, tempat ini selalu ramai dan dijaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, saat ini kami sedang berada di area makam Syekh Sangat-Jati, di mana makam Syekh Sangat-Jati ini pada hari ini, malam hari ini sedang mengadakan haul yang ke-338, bahwa area makam Syekh Sangat-Jati ini berada di Kampung Cigaten, Kelurahan Cihuni, Kecamatan Pagedangan, Tangerang, Provinsi Banten. Mudah-mudahan dan semoga dengan haul Syekh Sangat-Jati pada malam hari ini akan selalu memberikan keberkahan, memberikan barokah wal karomahnya terhadap kita semua. Allahumma amin. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Syurakal kaunu bajihajah biwujudil Mustafa Ahmad, wali ahlil kauni unsu wa sururu qad tajadat. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam
فوق في الحسن تفرد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ولنا البشرى بسعد مستمر ليس ينفد حيث أوتينا عطاء جمع الفخر المؤبد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فلربي كل حمد جل أن ينصره العاد إذا حبانا بوجود المصطفى الهادي محمد مرحبا يا رسول الله أهلا مرحبا بك إن بك نسعد مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا وبجاهه يا إلهي مرحبا جود وبلغ كل مقصد مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين وكدينا نهج سبيلي مرحبا مرحبا كي به نسعد ونرشد مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جد الحسين